Shalom. Ada sebuah pertanyaan mengenai kehidupan Kristiani sehari-hari. Pertanyaan tersebut adalah, bolehkah orang Kristen berputus asa? Sebagian orang menyatakan bahwa orang Kristen tidak boleh berputus asa karena orang Kristen memiliki Allah yang hidup, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu, yang sanggup melakukan mukjizat, sanggup menolong, yang tangannya sanggup menjangkau kehidupan kita. Sehingga tidak perlu apa yang disebut sebagai putus asa. Sementara beberapa orang Kristen yang lain menyatakan boleh-boleh saja, tetapi sepanjang tidak tinggal di dalam keputusasaan. Sebenarnya bukan masalah boleh atau tidak boleh, tetapi orang Kristen memang mungkin saja atau bisa saja berputus asa menghadapi kondisi-kondisi situasi sehari-hari dengan makin banyaknya persoalan hidup. Putus asa artinya adalah putus harap, di mana seseorang tidak punya harapan lagi tentang apa yang ada di depannya, sehingga dia memutuskan untuk berhenti melangkah karena tidak melihat adanya keberhasilan atau kemungkinan untuk sesuatu yang baik terjadi di depan. Sehingga orang berputus asa, stop, saya sudah tidak mau melakukan lagi. Ya, putus asa bisa terjadi karena masalah-masalah ekonomi, keuangan. Dalam situasi seperti saat ini, PHK terjadi di mana-mana. Lalu juga melamar pekerjaan, bulan tidak dapat pekerjaan, sampai banyak lamaran yang dilepaskan, tidak ada jawaban. Baru buka usaha, sudah kena pandemi, sepi, dan kemudian tutup, layu sebelum berkembang. Putus asa karena masalah kesehatan, sudah berobat kemana kemari, kemudian mengeluarkan uang banyak, tetapi tidak kunjung ada hasil yang memuaskan. Putus asa karena hubungan sosial, konflik di dalam keluarga yang tidak pernah kunjung berhenti, atau konflik di kantor yang tidak pernah kunjung berhenti. Putus asa karena hal-hal lain juga bisa terjadi, sampai kepada masalah rohani. Ketika kita belum mendapat jawaban, atau jawaban yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan orang kemudian berputus asa, berhenti untuk melangkah, tidak ingin melanjutkan, karena melihat tidak ada harapan. Ya, bisa saja terjadi. Tetapi sebagai orang Kristen, orang yang percaya, kita tidak boleh tinggal di dalam keputusasaan. Sebenarnya di dalam Alkitab ada banyak contoh-contoh mengenai tokoh-tokoh iman, tokoh-tokoh Alkitab yang juga pernah mengalami keputusasaan. Keputusasaan yang sangat dalam. Seperti misalnya Elia. Elia ketika zaman Raja Ahab terjadi penyembahan berhala yang luar biasa karena ini diprakarsai oleh Isabel, istri dari Raja Ahab. Dan kemudian Tuhan marah kepada bangsa Israel. Melalui Elia Tuhan menghukum bangsa Israel ini dengan tidak menurunkan hujan selama 3,5 tahun. Dan Elia sendiri dipelihara oleh Tuhan. Elia diperintahkan untuk pergi ke Sungai Kerit. Di situ dia tinggal dan dia dipelihara oleh burung gagak yang diperintahkan oleh Tuhan untuk setiap pagi dan petang membawa roti dan daging. Bukan sampai di situ saja. Tuhan juga mempersiapkan janda Sarfat untuk memelihara Elia ketika Sungai Kerit menjadi kering. Luar biasa. Allah sudah menata buat Elia pemeliharaannya di masa sulit. Sampai tiba waktunya, saatnya untuk menunjukkan kebenaran kepada umat Israel. Bahwa Tuhanlah Allah yang benar. Sehingga dibuatlah sebuah pertandingan antara nabi-nabi Baal dan Nabi Elia. Dengan mempersembahkan korban. Di mana syaratnya korban itu harus disambar oleh api dari surga. Dan dibuatlah pertandingan itu. Nabi Baal mempersembahkan
lembu di atas mezbah, dan kemudian mereka mulai mengelilingi, memanggil Baal mereka sampai tengah hari, bahkan sampai Elia mentertawakan mereka dengan mengatakan, mungkin Allahmu sedang jalan-jalan atau sedang tidur, sedang ada urusan, panggillah lebih keras. Mereka panggil lebih keras sampai menyakiti tubuhnya dan sebagainya, dan sampai petang hari mereka kerasukan, tidak ada jawaban. Giliran Elia mempersembahkan korban, dan Elia berdoa kepada Allah, korban dipersiapkan, bahkan disiram dengan air sampai meluber sampai ke parit-paritnya. Elia berdoa kepada Allah, dan kemudian api dari surga menyambar korban itu habis. Dan mata seluruh orang Israel melihat, inilah Allah yang benar. Lalu Elia memerintahkan untuk orang-orang membunuh nabi-nabi Baal. Berita ini sampai kepada Isabel. Marah luar biasa. Marah luar biasa karena apa yang diperbuat oleh Elia ini. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja 19. Ayat yang pertama, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Apa yang kita lihat di sini, apa yang kita baca di sini adalah seorang Elia yang ketakutan. Sangat ironis sekali dibandingkan dengan ketika dia berada di atas Gunung Karmel menghadapi nabi-nabi Baal. Di sini dia menjadi seorang yang ketakutan. Ketakutan. Dia tidak nampak seperti seorang sosok pahlawan iman karena ketakutan ketika Isabel mau membunuh dia. Tapi sebenarnya ini adalah hal yang wajar, hal yang manusiawi. Karena Elia juga manusia biasa, sama seperti kita. Di dalam Yakobus pasal yang ke-5, ayat yang ke-17 dikatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Dia manusia biasa sama seperti kita. Dan manusia biasa ditandai dengan kelemahan dan kekurangan. Ini adalah catatannya. Sehingga dia punya rasa takut. Apa yang kita boleh belajar dari Elia? Kalau kita memang mempunyai kelemahan, jangan pernah disangkali. Mari akuilah itu semua di hadapan Tuhan, Allah yang Maha Tahu. Kalau kita takut, jangan pernah disangkal bahwa kita takut. Jangan kemudian kita membuat alibi, membungkus ketakutan kita dengan perkataan ini antisipasi dan sebagainya. Antisipasi beda dengan ketakutan. Antisipasi adalah langkah-langkah yang kita persiapkan untuk menghadapi hal-hal di depan yang kita sudah prediksi sebelumnya. Itu antisipasi, dan antisipasi bukan ketakutan, beda. Kalau kita takut, katakan kita takut. Karena kita memang manusia biasa yang punya keterbatasan. Allah Maha Tahu, Allah Maha Tahu. Jangan juga ketika kita takut kita bicara, tidak, aku berani. Aku beriman, aku berani. Jangan. Kalau kita takut, katakan kita takut. Akui bahwa kita takut. Lalu percayalah kepada Allah yang memberikan keberanian ilahi kepada kita. Ya, itu bukan iman kalau kita tidak mengakui kenyataan. Iman tetap mengakui kenyataan. Tetapi bedanya adalah kita percaya kepada Allah yang sanggup merubahkan kenyataan. Ketika kita takut, akui di hadapan Tuhan. Itu kelemahan.
harus kita akui di hadapan Tuhan. Dan justru di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan nyata bekerja dengan maksimal. Percayalah. Ya. Elia takut. Ketakutan Elia ini membuat dia lupa bahwa selama ini perjalanan hidupnya sampai saat itu juga oleh campur tangan Tuhan. Bayangkan dia dipelihara lewat burung gagak di tepi sungai Kerit. Lalu Tuhan juga memerintahkan janda Sarfat untuk memelihara dia. Itu satu bentuk penyertaan Tuhan. Ya. Dan saya pikir Elia lupa akan semua itu. Ketika dia menghadapi Isabel, dia jadi takut. Seyogianya dia berpikir bahwa kalau dulu-dulu Tuhan menyertai saya dengan penyertaan yang dahsyat dan luar biasa, bahkan sampai ketika dia di Gunung Karmel, maka dia juga harusnya percaya bahwa hari ini pun Tuhan menyertai saya dan akan meluputkan saya dari tangan Isabel. Tapi apa yang terjadi? Ketakutan kadang membuat kita lupa akan apa yang Tuhan buat atas hidup kita. Ya. Di masa lalu, Tuhan sudah melakukan banyak hal atas hidup kita. Tapi ketika kita panik, kita lupa bahwa Tuhan yang kita percayai di masa lalu, yang telah melakukan mujizatnya, yang telah menolong kita, yang telah menunjukkan kemahakuasaannya bagi kita, itu juga Tuhan yang menyertai kita hari ini dan sanggup menyatakan kemahakuasaannya, menyatakan mujizatnya bagi kita. Luar biasa. Kita punya Allah yang luar biasa, ya. Kita punya Allah yang hebat, yang mujizatnya terus berlaku atas hidup kita, yang penyertaannya nyata dalam hidup kita, yang tahu apa yang kita perlukan. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-5, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia. Lalu ia makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Bapak Ibu bisa baca selanjutnya tugas yang diemban oleh Elia. Tapi di sini kita melihat Allah tahu apa yang dibutuhkan Elia pada situasi-situasi seperti itu, situasi keputusasaan. Dia menyuruh malaikatnya untuk menyediakan makan dan minum, ya, roti bakar dan air yang menyegarkan tubuhnya, sehingga dia boleh melangkah, melanjutkan perjalanan dan menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada dia. Pada akhirnya memang Elia kemudian melantik 2 orang raja dan menabiskan 1 orang nabi, yaitu Elisa. Luar biasa. Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang melihat apa yang terjadi atas hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dia tahu dengan detail kita. Dia tahu apa yang kita perlukan. Dan dia menyediakan itu tepat pada waktunya. Ketika kita berada di dalam titik terendah hidup kita, dia sanggup menyediakan pertolongan buat kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan, yaitu firman dan Roh Kudus-Nya yang menjadi penghiburan buat kita di masa-masa sulit. Firman dan Roh Kudus itu cukup membuat kita memiliki energi rohani untuk terus melangkah di dalam Tuhan dan menyelesaikan misi yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Ya. Dari Elia kita belajar, akuilah kelemahanmu di hadapan Tuhan. Ya. Akuilah. Jangan lupakan kebaikan Tuhan di masa lalu. Dan percayalah Tuhan melihat. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita menyelesaikan misi yang dipercayakan kepada kita. Tokoh lain yang juga mengalami keputusasaan, Ayub. Kita mengenal Ayub adalah suatu kisah penderitaan yang luar biasa dahsyat.
yang mungkin tidak pernah ada sepanjang sejarah. Ya. Ayub orang yang kaya, dia memiliki ternak yang banyak, kambing domba, unta ribuan, kemudian juga lembu, keledai juga, pembantunya juga banyak. Diberkati Tuhan luar biasa keluarganya, mempunyai 10 anak, 7 laki-laki, 3 perempuan. Luar biasa, ya, luar biasa. Ayub sebagai pribadi yang luar biasa. Sampai pada suatu hari, Tuhan bertanya kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Luar biasa. Allah sendiri yang membuat pengakuan terhadap standar kualitas rohani Ayub. Ya, Allah yang membuat pengakuan, bukan manusia. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada di dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Dan singkat cerita kita tahu apa yang terjadi dengan Ayub. Ya. Hamba-hambanya sedang menunggui lembu sapi yang sedang membajak, keledai-keledai sedang makan rumput. Datanglah orang Seba menyerang dan merampas, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Lalu itu belum selesai. Sementara dia berbicara dengan Ayub, datang lagi api menyambar dari langit, membakar, memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Ya. Sementara belum selesai, datang lagi hambanya yang lain melaporkan orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hamba yang ini belum selesai, datang lagi yang lain menceritakan tentang anak-anak Ayub, anak-anak tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu. Luar biasa yang dihadapi oleh Ayub. Seketika dia menjadi miskin. Dan seketika dia kehilangan seluruh anaknya. Kita kehilangan yang terdekat dengan kita. Saudara, anak atau orang tua. Itu saja sudah membuat kita berat. Ya. Kita tidak bisa melupakan kenangannya sampai beberapa bulan, mungkin tahun. Ayub mengalami itu. 10 anaknya mati. Tragis. Tertimpa oleh pembunuh. Ya. Bukan itu saja. Seluruh ternaknya habis. Dirampas. Disambar api dari surga. Ini satu kejadian yang luar biasa. Jadi dia bangkrut, miskin mendadak, anaknya juga mati. Betapa ini penderitaan yang dahsyat. Penderitaan yang dahsyat. Kita tidak bisa bayangkan itu seperti apa. Tetapi luar biasa Ayub ini. Dan kita akan belajar darinya. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang dan aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Justru dia memuji nama Tuhan. Haleluya. Ya, untuk semua yang terjadi itu. Ya. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Ada satu konsep rohani yang begitu kuat. Ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kita kadang-kadang berpikir bahwa semua yang kita miliki adalah milik kita. Ya. Keluarga kita, kekayaan kita, jabatan kita, kita berpikir itu semua milik kita. Padahal itu semua bukan milik kita. Itu adalah milik Tuhan yang dipercayakan atas kita. Yang dipercayakan kita untuk mengelola, memelihara, dan kemudian mempertanggungjawabkannya.
Ketika kita mengira semua itu adalah milik kita dan ketika semua itu diambil dari kita, yang terjadi adalah kesedihan yang luar biasa, keputusasaan yang luar biasa. Ya mungkin sedih bisa saja terjadi, tapi janganlah itu membawa kepada keputusasaan. Karena semuanya itu sebenarnya bukan milik kita, tetapi itu dipercayakan kepada kita. Kalau kita berpikir itu milik kita, yang terjadi adalah kesedihan dan keputusasaan. Tetapi kalau kita berpikir bahwa semuanya itu dipercayakan Allah kepada kita, maka ketika semua itu diambil daripada kita, kita akan bersyukur karena kita sudah menyelesaikan tanggung jawab dan tugas yang diberikan Tuhan atas hidup kita. Luar biasa. Pelajaran yang kita ambil dari Ayub. Penderitaan Ayub tidak berhenti di situ. Ya, tidak berhenti di situ. Pasal 2 mengatakan pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lagi Tuhan bertanya tentang Ayub. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Iblis belum puas. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ya dalam kuasamu hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Luar biasa. Keluarganya, anak-anaknya mati. Bisnisnya hancur, miskin mendadak. Sekarang kesehatannya diganggu. Ayub sakit parah. Keluarga, usaha, dan kesehatan. Bukankah itu semua selalu yang kita kejar? Dan ternyata itu semua yang diambil dari Ayub. Tetapi lagi-lagi Ayub luar biasa. Menunjukkan kualitas seorang yang saleh dan jujur di hadapan Allah dan takut akan Allah. Ayat 9 dari pasal 2, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Luar biasa. Dari Ayub kita belajar tentang kepercayaan dari Tuhan. Bahwa semua yang kita punya adalah milik Tuhan dan kita dipercaya untuk mengelola itu. Karena itu Tuhan berhak atas segala sesuatu, atas hidup kita, atas yang kita punya. Dari Ayub kita juga belajar tentang tetap bertahan dalam posisi benar pada saat-saat tersulit di dalam hidup kita. Jangan pernah menuduh Allah berbuat yang kurang patut atau berbuat dosa dengan bibir kita ketika kita dalam penderitaan. Ya, Ayub memberi teladan untuk kita tetap bertahan dalam posisi kita sebagai orang benar ketika kita berada di dalam titik terendah dalam hidup kita. Hal-hal yang utama diambil dari Ayub, keluarga, usaha, dan kesehatan. Dan dia tetap benar. Ayub memang akhirnya putus asa. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa baca sendiri. Dia putus asa melihat keadaannya. Dia tidak mengutuki Allah, tidak putus asa terhadap Allah. Dia tahu Allah Maha Kuasa. Tapi dia ketika melihat dirinya sendiri, dia tidak bisa lagi berharap pada dirinya sendiri dengan keadaannya seperti itu. Dia tidak bisa lagi berharap kepada dirinya sendiri untuk bangkit dengan keadaan seperti itu. Istrinya meninggalkan dia, anak-anaknya mati, dia menjadi miskin, dia sekarang sakit. Tidak ada harapan untuk dirinya. Tapi Ayub tetap berharap kepada Allah. Tidak ada satupun kata-kata yang mengutuk Allah. Dia berharap dan semuanya kepada Allah. Luar biasa.
Contoh berikutnya, di dalam perjanjian baru kita mengenal Rasul Paulus. Rasul Paulus. Di dalam 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Jelas dia menyatakan kami telah putus asa akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Luar biasa. Rasul Paulus sendiri menyatakan dia telah putus asa bahkan atas hidup. Memang Rasul Paulus menghadapi tantangan yang luar biasa di dalam pelayanan. Tantangan dari orang Yahudi yang ingin membunuh dia. Dia pernah dicambuk, kemudian kelaparan, ketelanjangan, terombang-ambing di laut, kapal terdampar, kapal karam dan sebagainya. Semuanya itu membuat dia berada di ujung maut. Dan sampai-sampai dia mengatakan putus asa akan dirinya sendiri, akan hidupnya sendiri. Ketika melihat situasi itu, dia tidak punya harapan atas dirinya. Tidak ada yang bisa diandalkan dari dirinya. Dia putus harap terhadap dirinya sendiri. Tetapi dia tidak harap terhadap Allah. Di ayat 9 katakan, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Dia tidak ada harapan. Kalau mau dijatuhi hukuman mati tidak ada harapan. Kedepannya mau seperti apa? Sudah hidupnya. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan, menaruh harapan pada diri kami sendiri. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Rasul Paulus melihat dari sudut berbeda. Dia putus asa terhadap hidupnya. Dia putus harap dengan situasi yang sulit yang dihadapinya. Tetapi dia tidak putus harap kepada Allah. Dan dia justru menggantungkan harapan dan kepercayaannya kepada Allah yang hidup. Yang dia katakan sanggup membangkitkan dari orang mati. Luar biasa. Situasi-situasi yang sulit atas hidup kita memang bisa membuat kita putus harap atas diri kita sendiri karena kita tidak mampu menghadapi itu. Beban yang ditanggungkan begitu berat atas kehidupan kita dengan persoalan-persoalan sehari-hari di sekeliling kita sangat berat. Tetapi justru di saat itulah saat kita belajar untuk menaruh kepercayaan kita kepada Allah yang hidup. Allah yang sanggup membangkitkan orang-orang dari kematian. Allah yang kuasanya tidak terbatas. Allah yang kemahatauannya tidak terbatas. Yang tangannya sanggup menjangkau kehidupan kita. Kita bisa saja putus asa terhadap keadaan kita. Karena kita tidak mampu menghadapi semuanya. Kita melihat diri kita begitu kecil dibandingkan dengan persoalan yang kita hadapi. Tapi kita punya Allah yang besar. Yang kepadanya kita dapat menggantungkan seluruh pengharapan kita dan kepercayaan kita. Percayalah, Allah pasti memampukan kita untuk menghadapi semua itu. Memberikan jalan keluar bagi kita. Ya. Memberikan jalan keluar bagi kita. Di dalam Amsal pasal yang 24, ayat yang 10 mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau putus asa pada masa sulit, maka engkau lemah. Terjemahan lain mengatakan demikian. Ketika kita putus asa, sebenarnya sebagian kekuatan kita telah hilang. Tapi tidak mengapa. Karena justru kita belajar untuk mendatangkan kekuatan yang lain, yaitu kekuatan Allah. Putus asa atas diri sendiri, putus asa terhadap sekeliling kita yang tidak mampu menolong kita. Tapi jangan pernah putus asa terhadap Allah. Allah Maha Kuasa. Dia melihat dan tahu apa yang kita perlukan. Tetap berharap kepada Allah. Maka kita akan mendapatkan kekuatan-kekuatan baru. Kita tetap mempunyai kekuatan untuk terbang seperti Raja Wali mengatasi kesulitan. Ya, Dia yang akan menopang hidup kita. Sehingga walau kita jatuh, kita tidak akan sampai tergeletak. Mazmur 37 ayat 23 mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya.
Kita bisa jatuh bangun di dalam kehidupan kita. Tapi percayalah bahwa Allah melihat, Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu perjalanan hidup kita. Dan ketika kita jatuh, tangan Tuhan siap menopang kita sehingga kita tidak sampai tergeletak dan hancur. Ia tahu. Kita bisa saja putus asa. Tapi jangan tinggal di dalam keputusasaan. Kita bisa putus asa terhadap kemampuan diri kita, terhadap orang sekeliling kita untuk menolong kita. Karena Allah Maha Tahu, Allah tahu atas hidup kita. Dia akan mengulurkan tangannya untuk menolong kita, memberi kuat, lakukan pekerjaan yang dia percayakan atas kita. Amin. Bapa di dalam surga, mengucap syukur untuk firman-Mu kepada kami. Firman-Mu yang meneguhkan kami, menyegarkan kami, dan memberitahukan kepada kami tentang pribadi-Mu yang tahu akan keadaan kami. Seringkali kami lemah ketika kami menjalani kehidupan kami. Tapi kami tahu ada Allah yang melihat, Allah yang siap menolong, menyediakan penghiburan melalui firman dan Roh Kudus-Mu. Dan oleh kekuatan dari-Mu sendiri Tuhan, kami boleh melangkah terus maju, menyelesaikan misi yang Kau percayakan pada kami. Kami mau belajar tetap percaya, belajar tetap berharap, belajar untuk tetap bersuka cita, mengucap syukur, dan belajar untuk memandang Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami. Roh Kudus yang memeteraikan, Roh Kudus yang menolong kami untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu. Mari Engkau memberkati kami dengan kebahagiaan yang sejati, sukacita, damai sejahtera, keberhasilan, kesehatan, dan kesejahteraan yang melimpah-limpah, yang meluber memberkati sekeliling kami dan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, segala puji, hormat, syukur, kemuliaan kami naikkan hanya bagi Engkau. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang Maha Baik, Gembala Agung kami, pemelihara jiwa kami. Amin.